Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang market force terkait pada demand dan supply. Oke, kita mulai. Untuk yang model supply atau demand merupakan alat manajerial yang sangat penting karena dapat membantu para manajer untuk memprediksi perubahan terkait pada harga pokok dan harga input itu sendiri ya. Nah, di sini ada contoh untuk jadwal permintaan terkait produk jeansnya ya. Nah, untuk kolom pertama itu kita tahu harga jeansnya ya. Kemudian ada juga jumlah jeans yang terjual itu per pasang ya, sepasang. Kemudian ada lagi kolom terkait pada rata-rata pendapatan konsumen. Kemudian ada juga pengeluaran iklannya. Yang terakhir, harga rata-rata terkait pada kemeja atau shirtnya. Ini ada riset pasar yang menyatakan asumsi variabel lainnya konstan, maka jumlah jeans yang akan dibeli akan turun apabila harga meningkat ya. Ada seperti kita ketahui tentang hukum dari permintaan, yaitu untuk harga dan kuantitas ya, yang diminta itu berbanding terbalik. Dicontohkan apabila harga barang naik, maka kuantitas atau jumlahnya turun ya. Untuk semua hal yang variabel lainnya itu tetap konstan ya. Kemudian jika kuantitas yang diminta dari barang itu turun, maka harga bisa naik ya. Nah, ini contoh dari kurva permintaan. Contohnya kalau harganya itu 40, itu tidak ada kuantitasnya ya, besar. Kalau nilainya tinggi berarti kuantitasnya itu jarang atau kurang ya. Kebalikannya, kalau kuantitasnya banyak, harganya pun akan turun. Adapun fungsi permintaan ini terkait pada seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan. Ini ada fungsi permintaannya, QDX-nya adalah fungsi dari harga barang X, kemudian harga barang Y, ada juga terkait pada pendapatan atau income M, dan terkait pada value of other variable, berarti harga dari atau nilai dari variabel lainnya ya. Untuk fungsi permintaan itu sendiri, jumlah barang yang diminta tergantung pada harga dan shifter lainnya. Nah, untuk yang ini ya, terkait pada permintaan yang linear, bisa dikatakan linear jika fungsi QDX-nya adalah fungsi linear harga dan variabel lain yang mempengaruhi dari permintaan itu sendiri. Nah, ini ada persamaan fungsi permintaan linear di mana QDX-nya alpha 0 atau konstannya ya, ini ditambah alpha X dikalikan PX atau harga PX, ditambah alpha Y dikali dengan PY atau harga Y, ditambah dengan alpha M dikalikan dengan M, ini tadi income atau pendapatan, ditambah dengan alpha H dikalikan dengan H atau nilai dari variabel lainnya. Untuk contoh pertama, ini konsultan ekonomi mengestimasi fungsi permintaan suatu perusahaan yang memproduksi barang X sebagai berikut. Nah, fungsi persamaannya seperti ini ya. Untuk 12.000 dikurangi 3 PX ditambah 4 PY minus 1 M. M ini berarti income, ditambah 2 AX ya, itu adalah variabel lainnya. Apabila harga barang X adalah $200 per unit,
Kemudian barang Y adalah 15 per unit. Kemudian biaya iklan $2.000. Pendapatan konsumen sebesar $10.000. Maka tentukan jumlah barang X yang terjual. Ya, kemudian apakah barang Y terhadap barang X substitusi atau komplementer, ya, termasuk dalam substitusi atau komplementer, ya. Kemudian apakah barang X barang normal atau inferior. Nah, kemudian terakhir gambarkan kurva permintaan. Kita coba untuk menghitung ini, ya. Diketahui tadi apa? Harga barang X, ya, sebesar $200 per unit. Jadi PX-nya $200 per unit. Kemudian harga barang Y tadi berapa? $15 per unit. Jadi sama dengan PY atau harga barang Y sebesar 15 per unit. Selanjutnya biaya iklan tadi $2.000, ya. Biaya iklan masuknya dalam A, ya. Kita simbolkan A, $2.000. Kemudian pendapatan konsumen $10.000 atau I sama dengan 10.000. Nah, yang ditanyakan pertama tadi A adalah fungsi dari permintaan QDX-nya, ya. Kemudian ada juga barang X terhadap Y, kemudian C-nya tadi X terhadap I, dan terakhir adalah bentuk kurvanya, ya. Kita bahas mulai dari yang pertanyaan pertama tadi kita jawab. Untuk fungsi QDX-nya, ya, tadi sudah diketahui QDX sama dengan 12.000 min 3PX plus 4PY min 1M plus 2AX. Kemudian kita masukkan nilainya, ya, dari yang tadi sudah diketahui dari fungsi permintaan sama dengan 12.000 min 3PX nya tadi sebesar $200, ya. Masukkan 3 kali 200 ditambah 4PY. Untuk harga Y nya tadi $15 kita masukkan, kemudian minus 1 kali M. M itu income, ya, pendapatan tadi 10.000 ditambah 2 kali AX tadi 2.000, ya. Kita masukkan, jika dihitung totalnya jadi QDX nya sama dengan 5.460 unit. Kemudian kita hitung besarnya X terhadap Y. Ini untuk koefisiennya PY sama dengan 4, itu pasti lebih dari 0. Maka artinya jika PY atau harga barang Y itu naik sebesar $1, itu untuk fungsi permintaannya juga akan naik sebanyak 4 unit, gitu, ya. Nah, barang X ini dan barang Y adalah barang substitusi. Kemudian untuk yang C tadi X terhadap Y, untuk koefisien M-nya tadi sama dengan minus 1, itu pasti lebih kecil dari 0. Maka artinya jika I-nya itu naik sebesar $1, itu untuk fungsi permintaannya akan turun sebanyak 1 unit, gitu, ya. Nah, barang X dan barang I ini adalah termasuk barang inferior. Untuk kurvanya bagaimana? Ini fungsi permintaannya kita masukkan tadi. Untuk nilainya, ya, fungsi permintaan 12.000 min 3PX ditambah 4 kali 15 minus 1 kali 10.000 ditambah 2 kali 2.000. Jadi QDX nya sama dengan 6.060 min 3PX. Nah, informasi dalam fungsi permintaan ini dapat digunakan untuk menggambarkan kurva permintaan.
jika dibuat grafiknya, ya grafik ini akan menunjukkan hubungan antara sumbu vertikal dan kuantitas adalah sumbu horizontal, ya. Yang sumbu vertikal itu harga, yang sumbu horizontal adalah kuantitas. Sehingga perlu ditentukan inverse demand, yaitu Px di sebelah kiri dan variabel lain di sebelah kanan persamaan. Seperti ini ya, jadi yang sumbu X itu price atau harga. Nah, untuk yang sumbu Y ini adalah sumbu horizontalnya itu terkait pada kuantitas atau jumlah. Ya. Tadi harganya sebesar 2020, untuk kuantitasnya 6060, sehingga persamaannya Px sama dengan 2020 min sepertiga Q dx. Gini selesai. Nah, sekarang kita masuk dalam latihannya. Silahkan kalian simak untuk latihan ini, nanti dikumpulkan ya untuk exercise ini. Pada fungsi permintaan yang sama, tentukan kuantitas dan gambarkan kurva permintaan apabila A. pendapatan naik menjadi $12.000, B. harga barang Y naik menjadi $20 per unit. Kalau tadi kan yang pertama itu harga barang Y-nya $15 per unit. Nah, ini untuk soal berikutnya, konsultan ekonomi ini mengestimasi fungsi permintaan suatu perusahaan yang memproduksi teh dalam kemasan. Ya, dalam kemasannya sebagai berikut. Fungsi QDX-nya 13.000 min 2PX min 4PY plus MI plus W plus 2AX. Untuk keterangannya, PX itu harga teh dalam kemasan, kemudian PY harga barang lain. M-nya pendapatan konsumen, W-nya terkait pada iklim, kemudian AX itu biaya iklan. Ya. Nah, dari semuanya ini silakan tentukan nilai dari setiap faktor. Tentukan A. jumlah teh dalam kemasan yang terjual, B. apakah barang Y terhadap teh dalam kemasan ini substitusi atau komplementer, kemudian yang C, apakah teh barang normal atau inferior. Kemudian gambarkan kurvanya. Silahkan kalian kerjakan, nanti hasilnya kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.